Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat kata-kata itu terdengar di telinga Fan Juechen, dia merasa dirinya dibanjiri dengan penghinaan yang luar biasa. Tidak peduli alasan mengapa Yun Che menyelamatkan nyawanya, baginya semua itu tampak seperti bentuk simpati dari seseorang yang membunuh sanak saudaranya dan memusnahkan seluruh klannya. Yun Che, bunuh aku jika kamu punya nyali. Aku tidak butuh belas kasihan dan simpati dari iblis sepertimu. Fan Juechen tersentak kasar, jari-jarinya menggali dalam-dalam ke tanah, saat garis-garis darah mengalir deras di antara jari-jarinya. Matanya menatap belati dengan niat membunuh yang mendalam, ingin mencabik-cabik Yun Che dengan tatapannya. Aku akan mengulanginya sendiri, alasan mengapa aku tidak membunuhmu, bukan karena aku kasihan padamu, juga bukan karena simpati, tapi karena permintaan bibi kecilku untuk mengampunimu. Namun, ini akan menjadi satu-satunya saat aku menunjukkan kepadamu keringanan hukuman seperti itu. Jika suatu hari kamu berani berkomplot melawanku dengan jahat, aku pribadi akan membunuhmu. Jadi, jika kamu memang berniat membalas dendam, carilah aku setelah kamu telah mengembangkan kekuatan yang cukup, jangan sia-siakan kesempatan langka ini dalam hidup yang telah diberikan kepadamu. Tanpa menatap Fan Juechen lagi, Yun Che membalikkan tubuhnya, lalu pergi. Melihat sosok Yun Che yang pergi, mata Fan Juechen melotot liar, saat tubuhnya yang sangat lemah berjuang keras. Dia berteriak dengan suara sekeras amplas, Yun Che, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi, aku belum mengambil nyawamu. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin menghancurkan tubuhmu menjadi ribuan bagian, dan menggiling tulangmu menjadi abu. Aku ingin membiarkanmu mengalami semua penderitaan di dunia. Kamu tidak boleh pergi, kembali ke sini, ahahaha. Meskipun Fan Juechen menangis histeris, langkah kepergian Yun Che tidak terpengaruh, dan dalam waktu singkat, Yun Che menghilang dari pandangan Fan Juechen. Dia menjatuhkan dirinya ke tanah, menggenggam abu hangus yang berserakan di tanah dengan tangannya yang berlumuran darah, dan mulai menangis dengan putus asa. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak dia mulai mengolah energi yang mendalam hingga saat ini, namun dia tidak pernah meneteskan air mata sedikit pun. Namun hari ini, dia menangis sedalam-dalamnya dengan rasa sakit yang menyayat hati. Orang tuanya, kakek dari pihak ayah, seluruh sanak saudara, anggota klan, dan rumahnya, semuanya telah tiada. Kehidupannya sebagai keturunan tuan klan, menghilang dalam kurun waktu 1 hari, meninggalkannya tanpa apa-apa. Yang tersisa hanyalah kebencian yang luas dan tak terbatas yang menjalar ke dalam hati, darah, sumsum, dan jiwanya. Keseluruhan kesadarannya memiliki jejak sosok Yun Che yang tertanam kuat di dalamnya. Aku ingin membalas dendam, aku ingin membalas dendam, aku ingin membalas dendam, Yun Che, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku dicincang berkeping-keping, dan menderita melalui 9 tingkat neraka, aku akan membunuhmu. Suara sumpahnya yang dipenuhi amarah terbawa hingga jarak yang sangat jauh oleh angin yang sunyi, dan ketika langit menjadi semakin suram, angin yang menderu-deru menjadi tergesa-gesa, seolah-olah langit yang tak berbatas bergetar ketakutan karena kebencian yang kuat yang dibawa dalam suaranya. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu, adalah karena permintaan bibi kecilku untuk menyelamatkan nyawamu. Itu dia. Dialah yang memohon pada Yun Che untuk tidak membunuhku. Dialah yang mengizinkanku menjalani kehidupan yang menyedihkan ini. Tatapan Fan Juechen tiba-tiba menjadi berkabut, saat-saat tak terlupakan itu mulai muncul di benaknya. Pada hari yang menentukan itu, dia secara pribadi membawa rombongan ke Floating Cloud City untuk menculik 2 anggota keluarga Yun Che. Ketika dia tiba di daerah pegunungan belakang di kediaman Xiao, dalam sekejap mata ketika dia melihat Xiao Lingqi, sikap dan pikirannya yang biasanya mendominasi dan angkuh menjadi berantakan.
Saat itu, Xiao Lingqi sedang duduk di tepi sungai, dengan kedua tangan di atas lutut. Dia memancarkan wangi yang harum, tatapan matanya berkabut, dengan tatapan penuh kasih sayang, meski tidak jelas apa sebenarnya yang menarik perhatian pikirannya. Aliran air yang menyerupai air terjun mengalir ke sungai, menyebabkan air di belakangnya berhamburan dengan tenang. Dari sudut pandang Fan Juechen, yang bisa dilihatnya hanyalah sisi wajahnya, namun hanya dengan melihat sisi wajahnya ini, hatinya sangat terpesona untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan alis yang indah dan lembut, hidungnya sepertinya dibuat dari batu giok terbaik. Dia memiliki bibir yang lembut dan harum, matanya yang indah bersinar seperti permata berharga, kulitnya yang seputih salju dipenuhi dengan kilau dan kilap, sepertinya ditutupi dengan lapisan bedak kosmetik. Di pegunungan tak terbatas yang dikelilingi oleh perairan yang masih asli, dan mekarnya bunga-bunga yang menandakan datangnya musim semi, tanaman hijau yang indah, serta pemandangan yang menghadirkan keindahan di luar imajinasi, benar-benar redup ketika ditempatkan di samping kecantikan bercahaya dari wanita muda, hanya mampu berfungsi sebagai penyangga duniawi. Fan Juechen merasakan sentakan ganas di hatinya, dia yang belum pernah melihat gadis seperti dia, merasakan emosinya menjadi liar pada saat itu, dia bahkan tidak bisa memastikan apakah yang ada di depan matanya adalah seorang gadis, atau cantik, dan peri anggun dari pegunungan. Pada saat itu, dia merasa dirinya berada di bawah pengaruh mantra yang tak terlukiskan dan tak terhindarkan. Beralih dari klan surga terbakar ke kota awan terapung membutuhkan waktu 4 hari. Namun perjalanan kembali ke klan surga terbakar dari kota awan terapung memakan waktu hampir 6 hari. Dia dengan cermat memperlambat langkahnya, karena dia khawatir Xiao Lingqi tidak dapat menahan langkah cepat yang sulit itu. Sepanjang perjalanan, ia memastikan bahwa Xiao Lingqi tidak disakiti oleh siapapun. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan membahayakan keselamatannya, dan juga bahwa tidak akan lama lagi dia akan mengirimnya kembali ke rumah secara pribadi. Dan dia mematuhi apa yang telah dia janjikan, bahkan sampai menyerang Fan Juechen, karena dia sama sekali tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpa Xiao Lingqi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Lingqi akan secara khusus memohon belas kasihan atas namanya kepada Yun Ce, menyelamatkan nyawanya dalam proses tersebut. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya, di dunianya yang diselimuti oleh kebencian dan kedinginan, tiba-tiba muncul perasaan yang sangat hangat dan lembut, namun segera, di persimpangan jalan kehancurannya, dia meninggalkan perasaan semampunya. Pikirkan sekarang, adalah kebencian. Dan dia, tak dapat dipungkiri, adalah bibi kecil Yun Ce, saudara dari iblis yang memusnahkan keluarganya. Bunuh, bunuh, aku pasti akan membunuhmu, aku akan membalas dendam. Fan Juechen berdiri, memandangi bumi yang hangus di bawah kakinya dengan tatapan hampa. Dia mulai tersandung ke depan tanpa tahu kemana dia harus pergi atau kemana dia bisa pergi, berjalan dengan susah payah seperti mesin, langkahnya mendarat di tanah yang terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Dia melewati tubuh yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan dengan susah payah, dan pada saat itulah, dia tiba-tiba mendengar suara erangan lembut di samping telinganya. Fan Juechen membekukan jejaknya dan melemparkan dirinya ke tanah, dengan marah berebut menuju sisi tubuh Fan Yijue. Dada Fan Yijue memiliki rongga berisi darah yang kira-kira seukuran otak manusia, organ dalamnya benar-benar rusak. Pada saat itu, dia benar-benar kehabisan napas. Hampir 2 jam telah berlalu, bahkan jika dia adalah seorang tahta, dia seharusnya sudah meninggal tanpa bisa kembali lagi. Namun dia belum sepenuhnya mati, masih bergantung pada nafas terakhirnya. Pada saat Fan Juechen menjatuhkan dirinya ke tanah di sampingnya, kelopak matanya terbuka dengan lembut. Kakek, kakek. Fan Juechen dan Fan Yijue biasanya tidak banyak berinteraksi satu sama lain.
Bahkan tidak ada cinta yang hilang di antara keduanya, namun pada saat itu, melihat kakek dari pihak ayah yang masih memiliki kehidupan di dalam dirinya, Fan Juechen gemetar karena emosinya yang tak terkendali. "Cener!" Fan Yijue berseru dengan suara yang sangat lemah, tanpa tergesa-gesa, dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa dan mengangkat lengan kanannya, dan di antara jari-jarinya, menggenggam kunci hitam pekat yang diselimuti kabut hitam. "Cener, kunci ini, ditinggalkan oleh nenek moyangmu, menyegel, tabu terlarang, dan sebuah rahasia yang mengerikan. Nenek moyang kita meninggalkan pesan, bahwa hanya di ujung tali seseorang, apakah kita bisa, mengambil ini, kunci, di dalam kunci ini, terdapat jejak ingatan, itu akan memandumu menuju tempat di mana kunci ini dapat digunakan, itu akan membuatmu kehilangan jiwamu, kehilangan segalanya, bahkan menghancurkan seluruh benua langit yang mendalam. Namun, klan surga pembakaran kita tidak boleh dibiarkan dalam kesulitan seperti itu. Kamu harus membalas dendam, mengambil, membalas dendam." Lengan kanan Fan Yijue yang terangkat terjatuh dengan keras, saat nafas terakhir kehidupan meninggalkan tubuhnya. Dia mati-matian berpegang pada sisa-sisa terakhir hidupnya dan menolak untuk meneruskannya, semua demi kebutuhan untuk mewariskan rahasia terakhir klan surga yang terbakar. Rahasia terlarang. Fan Juechen mengulurkan tangan gemetar, menutup mata Fan Yijue yang berlalu tanpa rasa puas. Tangannya yang lain, yang memegang kunci hitam pekat itu erat-erat, tiba-tiba, kabut hitam aneh mulai mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya dan kehadiran iblis yang aneh keluar. Dengan hancurnya klan surga terbakar, niat jahat Yun Ce pun habis. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dia lakukan, dan bahkan lebih jelas lagi tentang masalah yang akan dia timbulkan dari kegaduhan besar yang dia timbulkan, serta dampak dari tindakannya. Setelah meninggalkan Burning Heaven Clan, Yun Ce memanggil Snow Phoenix Beast, yang membubung ke langit, menuju ke utara, terbang langsung kembali ke Blue Wind Imperial City. "Kamu memang telah mengaktifkan cermin samsara, melewati reinkarnasi, dan mengubah siklus karma." Yun Ce baru saja akan tertidur di atas punggung Snow Phoenix Beast ketika suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Kenapa kamu berkata begitu?" Mata Yun Ce yang baru saja tertutup terbuka lebar, saat dia bertanya balik. Membunuh begitu banyak orang sekaligus, namun tetap mempertahankan ekspresi suram, bahkan aura dan denyut nadimu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Bahkan iblis yang paling kejam dan pembunuh sekalipun, tidak akan mampu mempertahankan ketenangannya dalam menghadapi begitu banyak nyawa. Jasmine dengan dingin berkata, "Kamu baru berusia 19 tahun. Berdasarkan pengalaman hidup Anda, tidak mungkin mencapai prestasi seperti itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah Anda telah menggunakan cermin samsara dan mengalami reinkarnasi. Sebelum mengaktifkan cermin samsara, pengalaman hidup Anda pastilah tidak biasa-biasa saja, dan Anda pasti telah mengambil banyak nyawa, menanggung banyak dosa dan hutang darah. Dan fakta bahwa cermin samsara tidak bereaksi, adalah bukti bahwa cermin itu telah digunakan dalam 20 tahun terakhir ini. Periode waktu benua Azure Cloud tidak selaras dengan benua langit yang mendalam, dan selama waktu di mana Anda dikirim ke benua Azure Cloud oleh jiwa dewa jahat, segala macam reaksi yang tidak biasa terjadi, saya curiga pada saat itu, pada waktunya, sekarang saya dapat menyimpulkan, Anda pasti memiliki kehidupan sebelumnya di benua Azure Cloud. Sulinger itu, pasti salah satu teman wanitamu. Yun Ce menghela nafas ringan. Dengan Jasmine, pastinya tidak ada yang bisa dia sembunyikan darinya. Menutup matanya, dia dengan lembut berbicara, "Tebakanmu memang benar, aku memang memiliki kehidupan masa lalu yang tak terduga, apalagi itu di benua Azure Cloud. Tapi pada saat itulah aku seharusnya kehilangan nyawaku setelah terjatuh hingga mati, namun aku tidak tahu kenapa aku terlahir kembali di sini.
Baru setelah saya mengetahui bahwa saya memiliki cermin samsara, saya mulai mengumpulkan fakta secara perlahan. Namun soal ini, selain kamu, siapa lagi yang akan mempercayaiku meskipun aku mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Apakah kamu ingat saat itu, aku pernah berkata kepadamu, orang-orang yang telah aku bunuh jauh melebihi jumlah mereka yang telah kamu bunuh. Saat itu, kamu memperlakukan kata-kataku dengan hina, namun, aku sama sekali tidak bercanda denganmu. Bukan hanya jumlah orang yang telah kubunuh lebih banyak daripada jumlah orang yang telah kau bunuh, jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang dapat kau bayangkan. Jika kau menganggap dirimu sebagai makhluk keji, iblis yang tidak akan pernah bisa dimaafkan, maka aku, Yunce berbalik, dan menambahkan dengan sikap acuh tak acuh, apakah iblis di antara semua iblis? Tapi aku tidak pernah sekalipun mengambil nyawa dengan sia-sia, atau menyesali setiap nyawa yang telah kuambil. Saya yakin Anda dan saya sama dalam hal ini. Jasmine menjadi pendiam, dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat berlalu, Jasmine tiba-tiba menimpali, kali ini, kamu menyelamatkan satu-satunya orang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Fen Juechen itu sangat berbahaya. Di masa depan, mungkin ada kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk mengancam Anda. Saya sadar akan hal itu. Tekadnya sangat kuat. Di bawah provokasi yang dideritanya hari ini, keinginannya untuk membalas dendam kepadaku akan menuntunnya untuk mendapatkan kekuatan dengan cara apapun metodenya, dan menjadi orang gila-gila yang rela meninggalkan segalanya. Namun, terlepas dari apakah dia telah menyelamatkan bibi kecil, atau karena bibi kecil menjadi perantara atas namanya, saya tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Setelah itu, mulut Yunce berkedut, dan menambahkan dengan santai, aku memiliki garis keturunan Dewa Naga dan Phoenix, dan vena mendalam Dewa Jahat di dalam tubuhku, bahkan jika dia menjadi orang gila di antara orang gila, itu tidak akan mungkin terjadi. Dia untuk mengejarku dalam hal kekuatan. Aku malah berharap dia bisa menghargai kehidupan berharga yang diberikan kepadanya oleh bibi kecilku, dan menemukan tempat untuk menghabiskan hidupnya dengan damai dan aman. Jika tiba saatnya dia datang mencariku untuk membalas dendam, satu-satunya jalan yang tersisa bagiku adalah menyatukan kembali dia dengan anggota keluarganya yang telah meninggal. Tepat ketika Yunce meninggalkan kota Blueville dan berangkat menuju kota Kekaisaran Bluewind, bayangan seseorang diam-diam muncul di langit di atas klan surga terbakar. Fen Juechen sudah pergi, dan keheningan mematikan menyelimuti udara di dalam klan surga terbakar. Pekarangannya ditinggalkan dalam reruntuhan dan dipenuhi mayat-mayat, udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau busuk dan hangus, seolah-olah baru saja mengalami bencana besar. Kadang-kadang, satu atau dua jiwa pemberani akan mendekati daerah itu untuk mencari berita, meskipun saat melihat sekilas reruntuhan klan surga yang terbakar, seluruh tubuh mereka akan gemetar ketakutan tanpa kecuali, berkeringat deras saat mereka pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak ada yang berani untuk menjelajah dekat lokasi. Sayangnya, pada akhirnya aku terlambat satu langkah. Bayangan orang di langit menatap reruntuhan dan terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghela nafas panjang, menyebabkan aura yang menindas namun tak terbatas mengikuti suara napasnya, keluar dari langit, dan menyelimuti seluruh klan surga yang terbakar. Dalam sepersekian detik, aliran udara terhenti, bahkan menyebabkan abu menghitam di langit tetap stagnan, seolah-olah waktu telah ditentukan pada tempatnya. Kekuatan yang sangat besar, jika dia adalah orang yang saleh, itu akan menjadi keuntungan bagi Kekaisaran Angin Biru, namun sayangnya dia memiliki hati seorang iblis. Dengan pembantaian kejam yang menimpa seluruh klan surga terbakar, hal itu memang merupakan ancaman bagi Kerajaan Angin Biru. Dan aku, sama sekali tidak akan berdiam diri. Pandangannya beralih ke utara. Dia tidak berbalik ke arah datangnya, sebaliknya, dia terbang ke udara,
melesat ke arah utara, dan dalam sekejap mata, muncul beberapa kilometer jauhnya. Pangkalan klan surga yang terbakar telah menjadi tumpukan reruntuhan. Master Klan Agung, 33 Master Pavilion, 27 tetua, dan keseluruhan murid klan, semuanya tewas, tidak ada satu orang pun yang selamat, atau berhasil melarikan diri. Seluruh hierarki dari klan, semuanya telah dimusnahkan, klan surga yang terbakar telah benar-benar selesai. Tidak hanya seluruh klan telah dimusnahkan, tetapi juga telah dihancurkan hingga mencapai kondisi yang sangat menyedihkan. Tindakan jahat Yunce itu, jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Berbagai cabang eksternal dari klan surga terbakar di semua kota besar kini telah menerima berita tersebut, dan hampir semuanya memutuskan hubungan dengan klan surga terbakar pada kesempatan pertama, segera mengubah nama mereka setelahnya, karena takut akan rencana jahat Yunce, akan melibatkan mereka. Setelah mendengar ini, tubuh Xiao Juetian merasakan hawa dingin yang lebih parah. Dan setelah mendengar kehancuran yang menimpa klan surga terbakar, bahkan celah di antara giginya pun merasakan hawa dingin menjalarinya. Dia sama seperti semua orang, tidak pernah terpikir olehnya bahwa pembalasan Yunce akan begitu kejam. Dia awalnya berpikir bahwa Yunce membunuh ketua klan, serta anggota inti lainnya, akan menjadi batas pembalasannya terhadap klan surga terbakar. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa apa yang dilakukan Yunce adalah balasan langsung dari neraka. Setelah secara pribadi mendengar kebenaran masalah ini, dia sangat terkejut. Terlebih lagi, setelah mengetahui segalanya, dia pasti merasakan firasat yang lebih besar. Berdasarkan kepribadian Yunce, peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu tidak akan mudah dihilangkan. Namun, ini adalah hasil dari intrik pribadi Xiao Kuangyun. Jika dia menanggung rasa sakit karena meninggalkan keturunan tunggal dari istri pertamanya, dan mengambil inisiatif untuk menangani masalah dengan Yunce, maka masalah tersebut dapat diselesaikan dengan damai. Terlebih lagi, mencapai kompromi dengan seseorang yang mampu menghancurkan klan surga terbakar bukanlah sesuatu yang terlalu memalukan. Namun, Master Sekte Besar Xiao Wuqing telah mendominasi dan tanpa hambatan sepanjang hidupnya, sebagai seseorang yang menempatkan kejayaan sekte di atas hidupnya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia malah memilih untuk membiarkan Grand Elder Xiao Wuyi membawa senjata terlarang Sekte Xiao, untuk membantu klan surga terbakar dalam melenyapkan Yunce, dan sebagai hasilnya, mereka benar-benar kehilangan semua kesempatan untuk menjalin persahabatan. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan? Pria tua di samping Xiao Juetian bertanya, Sekte Xiao kami tidak pernah takut akan ancaman dari luar, namun Yunce ini, tidak boleh diremehkan. Dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan surga yang terbakar hanya dalam beberapa hari, yang berarti tidak perlu membicarakannya lagi. Dada Xiao Juetian terangkat, saat dia menggenggam kedua tangannya erat-erat, dan mengumumkan, jika Yunce hanya kuat dalam kekuatan, jika dia datang ke sini, kita bisa bertarung sampai mati dengannya. Namun, metodenya, tanpa ampun dan ekstrim. Hanya dengan menculik kedua kerabatnya, yang akhirnya diselamatkan dengan selamat, menyebabkan kehancuran seluruh klan. Tidak banyak yang bisa dipilih di antara keduanya ketika membandingkan kekuatan Sekte Xiao dan klan surga terbakar, paman kedua juga telah jatuh di tangan Yunce. Dia memusnahkan klan surga yang terbakar, berarti dia pasti memiliki kemampuan untuk memusnahkan Sekte Xiao kita, ini adalah fakta mengerikan yang tidak dapat disangkal. Semua Master Pavilion benar-benar terdiam, dan satu-satunya suara yang terdengar berasal dari detak jantung setiap orang yang tidak teratur. Kita sama sekali tidak boleh menghadapi bencana yang menimpa klan surga terbakar. Xiao Juetian membalikkan tubuhnya, dengan tatapan tertuju pada semua orang, jika Yunce datang, jangan libatkan dia dalam pertempuran dengan cara apapun.
Jika kita dapat menuntut perdamaian, bahkan jika kita harus kehilangan martabat kita, kita harus mengupayakannya dengan cara apapun. Jika kita memang perlu terlibat dalam pertempuran pada akhirnya, maka bawalah semua bom penghancur surga, dan kita akan terbakar bersama dia. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan sekte Xiao kami menjadi klan surga pembakaran berikutnya. Master Sekte, sebenarnya tidak perlu terlalu pesimis. Xiao Boyun maju selangkah, dan berkata, kekuatan Yun Ce memang mengejutkan secara universal, namun di dalam Kekaisaran Angin Biru, orang yang bisa membunuhnya memang ada. Dan orang yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya, berdasarkan laporan terbaru yang baru saja masuk, hingga tadi malam, telah meninggalkan Heavenly Sword Villa sendirian. Kesadaran Xiao Juetian bergetar, maksudmu, pedang suci Ling Tiani. Itu benar. Xiao Boyun menganggukkan kepalanya, Ling Tiani selalu jujur dan berterus terang sepanjang hidupnya, memperlakukan kejahatan dengan penuh permusuhan. Apalagi dia pernah berteman dengan Fan Yijue. Dia telah mengasingkan diri selama hampir 10 tahun, tidak memasuki dunia biasa. Namun dia meninggalkan Villa Pedang Surgawi dengan tergesa-gesa pada malam sebelumnya, kemungkinan besar dalam upaya menyelamatkan klan surga terbakar yang berada dalam bahaya. Sayangnya, dia terlambat. Jika dia melihat kehancuran klan surga terbakar, di satu sisi dia akan merasa bersalah, dan di sisi lain, merasakan kemarahan yang luar biasa terhadap metode jahat Yun Ce. Kedua alasan tersebut akan memberikan alasan yang cukup untuk memburu Yun Ce. Mungkin, Ling Tiani sedang memburu Yun Ce saat ini. Kata-kata Xiao Boyun membuat ekspresi Xiao Juetian sangat lega. Dia menambahkan dengan suara rendah, baiklah, jika kebenarannya seperti itu, Yun Ce pasti akan mati. Yun Ce menderita luka parah dalam pertukarannya dengan Fan Yijue sebelum melarikan diri, yang merupakan bukti yang cukup bahwa kekuatannya tidak jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fan Yijue. Namun bahkan 10 Fan Yijue yang digabungkan bukanlah tandingan Sword Sein. Jika Sword Sein benar-benar meninggalkan Heavenly Sword Villa untuk membantu penderitaan klan surga terbakar, maka dia pasti akan secara pribadi menghukum Yun Ce. Berita kehancuran klan surga terbakar melanda seluruh Kekaisaran Angin Biru seperti badai dahsyat, menyebabkan Kekaisaran Angin Biru bangkit dalam kegemparan seperti gempa bumi. Ini benar-benar menjadi berita paling mengejutkan dan paling mengerikan yang pernah didengar setiap warga Blue Wind dalam hidup mereka. Ketika mereka menjadi lebih terkejut daripada yang pernah mereka alami dalam hidup mereka, mereka diliputi rasa ngeri dan tidak percaya. Di satu sisi, ada klan legendaris yang menyendiri dan terpencil yang telah berdiri tegak selama 1 milenium. Di sisi lain, ada seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Pemuda berusia 19 tahun ini, apa yang telah ia kerjakan, benar-benar menjadi apa yang bisa dibandingkan dengan kebenaran yang menantang surga, yang sulit dipercaya dan diterima. Terlepas dari seberapa dalam keinginan untuk membalas dendam, dia sebenarnya telah memusnahkan seluruh hierarki klan Burning Haven. Hanya iblis yang akan menggunakan metode seperti itu dan memiliki hati yang begitu kejam, bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun. Blue Wind Imperial City menjadi ramai dengan kegembiraan, karena setiap sudut berdebat tentang topik pemusnahan klan surga yang terbakar. Dua kata Yun Ce terdengar di keempat sudut. Terlebih lagi, cabang luar dari klan surga pembakaran di dalam kota kekaisaran telah menutup pintunya. Di pintu utama, yang sebelumnya dihormati sebagai harta karun, tanda surga terbakar, yang merupakan simbol membuktikan bahwa mereka yang dikenali oleh klan surga terbakar telah lama diturunkan dan dihancurkan berkeping-keping. Dalam waktu singkat setelahnya, itu digantikan oleh tanda baru bertuliskan klan awan terhormat. Nama klan baru ini, mengungkapkan ketakutan pada Yun Ce dan kebutuhan untuk bersikap ramah padanya. Yun Ce telah bepergian dengan Snow Phoenix Beast sepanjang perjalanannya.
Saat ia terbang melintasi langit di atas Blue Wind Imperial City, ia menarik perhatian banyak pejalan kaki yang berhenti di jalurnya dan mendongak, menangis ketakutan. Dia terus terbang ke langit di atas Blue Wind Imperial Palace, dan saat dia mencapai Moon Embracing Palace di dalam istana kekaisaran, dia memanggil Snow Phoenix kembali, dan dengan anggun mendarat dari langit. Ah, siapa itu? Saat dia mendarat, suara terkejut seorang wanita terdengar di belakangnya. Yunce membalikkan tubuhnya, dan melihat seorang pelayan istana berwajah pucat. Ah, Tuan Muda Yun. Pertama kali Yunce datang ke istana merangkul bulan, dia melihat pelayan istana ini, oleh karena itu, wajar jika dia dikenali olehnya. Saat dia melihat wajahnya, dia berteriak dengan suara yang 3 kali lebih keras dari suaranya yang terkejut sebelumnya. Ekspresi wajahnya adalah campuran keterkejutan, kekaguman, dan juga yang tampak seperti ketakutan. Membantai lebih dari 70.000 orang dalam klan surga pembakaran melalui metode tanpa ampun seperti itu, membuat tubuh semua orang kewalahan karena terkejut ketika seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan memikirkan hal itu. Yunce mengamati keseluruhan ekspresi pelayan istana. Dia mengangguk, dan dia mengungkapkan dengan sedikit ketidaksabaran, di mana sang putri, yang mulia. Kamu sepertinya agak takut padaku. Tidak juga, itu tidak benar. Di bawah tatapan langsung Yunce, pelayan istana pada saat itu mulai mengoceh tak jelas. Menghadapi karakter di depan matanya yang eksploitasinya telah menjadi legenda, naluri alaminya membeku dalam ketakutan. Dia tidak berani menatap Yunce lebih jauh lagi, segera melihat ke arah istana merangkul bulan dan berteriak, "Yang mulia, Tuan Muda Yun telah tiba." Mengikuti teriakan pelayan istana, sesosok tubuh yang mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda, dengan bayangan halus dan indah seperti kupu-kupu yang terbang dengan cepat bergegas keluar. Saat melihat Yunce, seluruh raut wajahnya yang tampak cerdas dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, dan dari mulutnya terdengar suara kegembiraan yang luar biasa, "C kecil." Xiao Lingqi melemparkan dirinya ke depan, dan menukik ke pelukan Yunce, memeluknya erat. Dalam pelukannya dia hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya dan melompat kegirangan, "Kamu akhirnya kembali, Apakah Anda mengalami cedera? Apakah kamu melukai dirimu sendiri di suatu tempat?" Bisa bertemu Xiao Lingqi di sana, bukanlah hal yang mengejutkan atau aneh bagi Yunce. Sebelum dia tiba di istana kekaisaran, dia sudah memiliki setidaknya 70% kepastian dan keyakinan bahwa Ling Jie akan membawa Xiao Lai dan Xiao Lingqi ke tempat aman di sisi Chang Yue. Dia memegang pinggang Xiao Lingqi, dan tertawa sambil berkata, "Jangan khawatir, aku tidak mempunyai satupun luka pada diriku sendiri. Jika Anda tidak mempercayai kata-kata saya akan menanggalkan pakaian saya untuk diperiksa nanti." Xiao Lingqi menggunakan tangannya dan dengan ringan mencubitnya, mencibirkan bibirnya saat dia berkata, "Kamu menggodaku lagi." Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya yang pura-pura untuk sementara sebelum digantikan oleh kegembiraan. "Hei, aku selalu tahu kamu akan menepati kata-katamu. Kami sudah lama tiba di sini, ayah dan aku sangat khawatir selama beberapa hari ini. Namun, kebetulan istana kekaisaran memiliki banyak tempat menarik, dan sang putri sendiri telah menemaniku, mengizinkanku bermain di sini dengan gembira." Pada saat inilah Chang Yue muncul, mengenakan pakaian kerajaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, tampak luar biasa indahnya. Melihat keduanya berpelukan, dia tertawa ringan dan berjalan, "Saudara muda Yun, kamu akhirnya kembali. Maaf sudah mengkhawatirkan kakak senior." Yunce tersenyum ringan sambil berkata, "Dan merepotkanmu dalam merawat kakek dan bibi kecilku. Saudara-saudaramu, tentu saja juga adalah saudara-saudaraku." Setelah Chang Yue menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan suatu rasa miring, ketika wajahnya yang seputih salju memerah,
dan menjadi bingung dan dia memulai topik baru. Kakek Xiao saat ini berada di sisi ayahku, dan dengan perlindungan Paman Dongfang, dia benar-benar aman dan sehat. Konon, apakah kamu sudah melihat Chu Yue-chan? Nafas Yunce melambat, saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak, dia tidak berada di Frozen Cloud Asgard, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Bibir merah muda Chang Yue sedikit terbuka, dan dia menambahkan dengan lembut dengan nada menghibur, jangan khawatir, peri kecantikan beku memiliki kekuatan kaisar, di dalam angin biru, tidak ada yang bisa menyakitinya. Wilayah kekuasaan kerajaan angin biru kecil, Anda pasti akan menemukannya dalam waktu singkat. Aku juga akan mengerahkan seluruh sumber daya istana untuk membantu pencarian, yang mengatakan, apakah klan surga yang terbakar, benar-benar, telah dimusnahkan olehmu. Yunce menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, karena mereka telah memprovokasi apa yang seharusnya tidak mereka provokasi. Dalam hal ini, meskipun seluruh dunia menaruh dendam atau menegurku, aku tidak akan merasa menyesal. Kakak senior, bibi kecil, apakah kalian berdua menyalahkanku? Ekspresi Chang Yue langsung menjadi sangat bertentangan. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia malah mendengar Xiao Lingqi, yang mengangkat wajahnya, meskipun mengambil nyawa itu salah, jika itu adalah C kecil, orang-orang yang telah dia bunuh pastilah mereka yang harus dibunuh, yang jahat mereka. Karena itu, aku tidak menyalahkanmu.